Bab 378, Kamulah Satu-Satunya. Semua orang tidak menyangka jika pihak Hotel Lakeside rela melepaskan bisnis besar mereka dengan Hawk hanya demi pria di kursi roda itu. Hawk, lupakan saja. Mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Boyce mengernyit sambil melangkah lurus ke depan dan menghentikan Hawk. Namun, aku sudah menyewa hotel ini. Hawk mengertakkan giginya. Segalanya tidak berjalan seperti yang dia ingin sedari awal. Aku tahu. Namun, biarkan saja dia tinggal di hotel ini. Lagi pula, dia tidak akan mengganggu upacaramu. Kita tidak perlu menyinggung siapapun yang dia sendiri tidak merasa tersinggung dengan masalah kecil ini. Apa kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Rickman sebelumnya? Boyce mengernyit dan menasihati Hawk. Hawk hanya terdiam saat mendengar itu. Akhir-akhir ini, Bobby telah menyuruh keluarga Eason untuk bertindak lebih rendah hati. Itu karena seorang pria yang benar-benar hebat telah datang ke kota Riverfall. Dan tidak ada yang tahu apakah pria itu datang ke kota untuk jalan-jalan, atau justru dia akan melakukan sesuatu di sini. Yang mereka tahu, bos dari Bobby pun tak punya nyali untuk menyelidiki pria hebat itu. Hawk menarik napas panjang dan menekan amarahnya. Keluarga Perkins ada di sini. Tokoh utama akhirnya tiba. Cepat ambil gambar mereka. Tiba-tiba, terdengar kehebohan di kejauhan saat beberapa mobil keluarga Perkins perlahan melaju ke pintu masuk hotel. Hawk buru-buru berjalan, meninggalkan kejadian yang baru saja terjadi untuk sementara. Lagi pula, menyatakan cintanya pada Nora hari ini adalah hal yang paling penting. Sementara itu, di dalam Hotel Lakeside musik lembut yang sangat romantis perlahan dimainkan. Segera setelah itu, lampu neon yang cantik dan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya juga mulai mengerlip tanpa henti. Musik lembut yang indah itu, bersamaan dengan berbagai lampu hangat, menciptakan pemandangan dan membuat suasana yang sangat romantis. Seolah-olah semuanya baru dimulai semenjak kedatangan Nora. Phew! Akhirnya, semuanya beres. Hawk akhirnya menghela napas lega saat mendengar musik. Pada saat yang bersamaan, dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Meski Hawk tidak puas dengan cara staf hotel menangani banyak hal, penataan aula memang sangat luar biasa. Karena itu, suasana hati Hawk perlahan menjadi lebih baik. Hawk membenahi pakaiannya dan hendak maju menyambut Nora dan kemudian melangkah masuk ke dalam hotel bersamanya. Anggota keluarga Perkins satu persatu turun dari mobil, dan para wartawan mulai mengambil gambar mereka. Seseorang bahkan merekam prosesnya secara keseluruhan. Namun, semua orang tercengang melihat Nora dengan pakaiannya yang sederhana. Mereka awalnya mengira Nora pasti akan berpakaian dengan cantik. Namun, saat itu Nora justru mengenakan pakaian murah. Pakaian yang dikenakannya dari ujung rambut sampai ujung kaki harganya tidak sampai Rp280.000. Semua orang dibuat tidak bisa berkata-kata. Wajah Hawk juga berubah kelam. Hawk tahu Nora pasti sengaja melakukan ini hanya untuk mempermalukannya. Namun, dia tidak menunjukkan perasaan tidak senang. Nora, aku sudah membuatmu menderita selama 2 tahun terakhir ini. Aku tahu bahwa kamu seseorang yang baik dan telah menghabiskan semua uang yang kamu miliki untuk perawatan medis orang Itus. Namun, mulai sekarang aku akan menebusnya dan aku akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan. Hawk terbatuk ringan dan mengambil sebuket besar bunga mawar dari seorang penonton dan menyerahkannya pada Nora. Banyak orang bersorak-sorai, dan May bahkan mendesak Nora untuk mengambil mawar tersebut. Saat Nora ragu-ragu, cahaya yang sangat terang tiba-tiba menyala. Di lantai atas hotel, 10 lampu terang yang tampak seperti lampu sorot seketika menyala. Cahaya intens itu langsung menerangi area sekitar hotel yang sudah terang, membuat sekitarnya lebih bercahaya daripada di siang hari.
Cahayanya sangat terang sehingga orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Nona Nora, saya telah diminta untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya memegang mikrofon perlahan keluar dari hotel. Dia mengatakan bahwa Anda adalah wanita tercantik dan paling baik di dunia ini. Dia tidak akan pernah melupakan senyum menawan Anda. Dia mengatakan bahwa Anda akan menjadi satu-satunya baginya selama sisa hidupnya, bahkan jika dunia hancur berantakan suatu hari nanti. Ketika pria paruh baya itu mengatakan itu, banyak sekali orang di ruangan itu bertepuk tangan. Di antara mereka ada Mei yang bertepuk tangan paling keras, dan dia terlihat sangat bahagia. Kedua janji ini bahkan membuat gadis-gadis di sana yang tidak terhitung jumlahnya seketika menjadi sangat iri. Bahkan Hawk sempat tidak menyangka kalau staf hotel akan mengatur sesi romantis seperti itu, yang membuatnya bahagia luar biasa. Namun, Nora kaget saat mendengarnya. Itu karena dia sangat akrab dengan kata-kata itu. Pada hari di mana Sean mendapatkan kesadarannya kembali, Sean telah mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Saat itu, Nora langsung tersipu dan melarikan diri. Namun, dia masih ingat kata-kata itu, dan itu terukir di hatinya. Dan kini, kata-kata itu kembali diucapkan oleh pria paruh baya itu. Jadi, siapa sebenarnya yang menyuruh pria paruh baya itu untuk menyampaikannya? Apakah itu Hawk? Nora mengertakkan gigi saat sebuah pemikiran tiba-tiba melintas di benaknya, diikuti dengan detak jantungnya yang semakin kencang. Nona Nora, tolong masuk ke hotel sekarang. Orang yang sangat mencintai Anda akan mengungkapkan cintanya kepada Anda di hadapan seluruh tamu. Selepas pria paruh baya itu berbicara, musik yang lebih romantis seketika dimainkan. Dan Nora, yang saat itu benar-benar di luar kendali, perlahan melangkah maju. Was! Was! Di beberapa titik, kelopak-kelopak bunga tiba-tiba melayang di udara. Kelopak bunga yang masih semerbak harum melayang di udara dan membentuk hujan bunga. Semua itu semakin romantis ketika disinari oleh banyak lampu. Sean, apa itu kamu? Sean. Nora bertanya di dalam hati sambil perlahan melangkah maju dengan tatapan kosong. Bab 379, Anda tidak boleh masuk. Hujan bunga bertaburan di langit. Kaki Nora menegang dan dia mematung. Semua orang tahu bahwa hotel ini disewa oleh Hawk hari itu dan semua yang terjadi saat ini disiapkan olehnya juga. Namun, Nora tetap tidak bisa menahan dirinya untuk memikirkan Sean saat itu. Sebuah suara bahkan muncul di benaknya tanpa bisa dikendalikan. Suara itu menyuruhnya untuk masuk ke dalam hotel seolah-olah ada seseorang yang sangat penting sedang menunggunya di hotel ini. Lampu neon warna-warni mengilas tanpa henti. Kelopak mawar yang tak terhitung jumlahnya, dengan aroma bunganya, tumpah ruah. Cahaya lampu terpantul di atas kelopak bunga yang berwarna cerah, menyinarinya sehingga tampak penuh warna. Bersama dengan musik indah yang mengalun lembut, suasana menjadi makin romantis. Para wartawan media itu telah mengangkat kamera mereka dan terus mengambil gambar, dan lampu kilat kamera terus mengilas. Saat itu, meskipun Nora mengenakan pakaian murah, dia seperti seorang selebriti yang menjadi pusat perhatian, menikmati tatapan iri semua orang. Bagus sekali. Uangku tidak sia-sia. Hawk berseru kagum dalam hati. Hawk tidak tahu kalau ada pria paruh baya yang akan muncul tiba-tiba. Hawk melihat semuanya tertata dengan baik dan merasa staf Hotel Lakeside sangat penuh perhatian. Semakin Hawk memikirkannya, dia semakin bahagia. Kemudian, dia segera melangkah maju untuk mengikuti Nora. Sedangkan Nora sudah berjalan ke pintu masuk hotel. Di bawah tatapan semua orang, dia melangkah ke dalam hotel. Hawk menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dengan penuh semangat
dan memperbaiki jas mewah yang dikenakannya sebelum berjalan ke depan dengan langkah yang sengaja dibuat pelan. Tujuannya adalah membuat para wartawan media itu merekamnya lebih lama. Seperti yang kita lihat, tokoh kita hari ini, Nona Nora dan Tuan Izan, sudah muncul. Nona Nora sudah masuk hotel dan Tuan Izan mengikutinya. Konon nanti, Tuan Izan akan mengadakan upacara lamaran yang megah untuk Nona Nora di lantai atas hotel. Mari kita nantikan dan lihat. Beberapa wartawan, semuanya berebut untuk berada di depan kamera, terus berbicara ke mikrofon. Segera sesudahnya, semua kamera diarahkan langsung ke Hawk untuk close up lama sekali. Peristiwa itu akan ditayangkan langsung di banyak saluran televisi dan media sosial, disiarkan ke semua warga kota Riverfall. Hawk yang terlihat bangga dan berjalan dengan langkah pelan, menikmati momen di puncak kejayaannya. Ketika sampai di pintu masuk hotel, Hawk sekali lagi memperbaiki dasi kupu-kupunya dan hendak melangkah masuk. Was! Namun, di saat itu juga, beberapa satpam di depan pintu masuk hotel serempak mengulurkan tangan dan berhenti di depan Hawk. Maaf, Tuan Izan. Anda tidak boleh masuk. Seorang satpam menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sopan. Apa maksudmu? Hawk membeku dan para wartawan di sekitarnya itu juga dibuat bingung. Termasuk para selebriti dari kota Riverfall yang diundang oleh Hawk, juga anggota keluarga Perkins. Semuanya agak linglung. Apa yang sedang terjadi? Tuan Izan, Hotel Lakeside telah disewa hari ini. Anda hanya bisa masuk ke hotel atas izin pimpinan kami. Mengikuti instruksi, satpam tersebut menjelaskan pada Hawk dengan acuh tak acuh. Hawk mengerjap saat mendengarnya sebelum menunjuk dirinya sendiri. Lihat. Lihat aku. Ini aku. Aku Hawk Izan. Akulah yang menyewa Hotel Lakeside. Akulah pimpinan yang kamu sebut tadi, paham? Jika kamu tidak mengerti, panggil saja penanggung jawab hotel ini. Hawk menunjuk wajahnya sambil tak sabar menjelaskan. Satpam itu perlahan mendongak dan melayangkan pandang pada Hawk sebelum kembali menggeleng. Maaf, Tuan Izan. Bukan Anda yang menyewa hotel ini. Apa yang dikatakan satpam itu menyebabkan Hawk membeku di tempat. Apa kamu bercanda? Setelah Hawk sadar, dia mengumpat dengan suara pelan sambil mengertakkan gigi. Andai saat itu tidak banyak media yang merekamnya, Hawk pasti sudah menampar beberapa satpam di depannya itu. Namun saat ini, semua mata tertuju padanya. Jadi, dia tidak berani berbuat semaunya. Harap tenang, Tuan Izan. Jika Anda perlu memesan hotel, Anda bisa pesan untuk hari lain. Hotel ini telah dipesan oleh seorang pria terhormat hari ini. Satpam itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tetap sopan saat berbicara. Siapa? Hawk mengertakkan giginya, karena dia merasa satpam ini sengaja mengincarnya. Tuan Izan, kami juga tidak tahu. Sekali lagi, satpam itu menggeleng, sama sekali tak mau memberikan informasi apapun pada Hawk. Persetan! Hawk mengepalkan tangan kuat-kuat hingga ingin menghantamkan tinjunya ke wajah satpam itu. Hawk berjalan dengan begitu bangga, hanya untuk dihentikan di ambang pintu, membuatnya merasa malu. Bab 380, kamu memalukan sekali. Hawk, ada apa? Melihat ada yang tidak beres, Boyce mendekati Hawk dan bertanya. Mereka tidak mengizinkanku masuk. Hawk juga tahu bahwa masalah ini sangat memalukan, jadi dia merendahkan suaranya untuk menjelaskan kepada Boyce. Hawk telah mengundang banyak tamu bergengsi di kota Riverfall ke upacara tersebut. 3 hari yang lalu, dia sudah memberitahukan kepada publik bahwa dia akan menyatakan cintanya kepada Nora di lantai atas Hotel Lakeside. Dan hari ini,
Semua tamu undangan telah tiba, dan semua orang dari keluarga Perkins juga telah tiba. Namun sekarang, Hawk bahkan tidak diizinkan untuk memasuki hotel tersebut. Ini pasti akan mempermalukan seluruh keluarga Eason dan Hawk. Apa kata orang-orang bergengsi di kota Riverfall yang diundang itu? Mereka pasti mengira bahwa Boyce membodohi mereka. Kamu tidak boleh masuk? Halo, aku Boyce Eason. Suruh manajermu keluar dan temui aku. Boyce pun mengernyit. Dia berjalan maju dan berbicara. Halo, Tuan Boyce. Sambil tersenyum, manajer lobi memimpin jalan menuju keluar. Ada apa? Wajah Boyce muram saat bertanya pada manajer lobi. Tuan Boyce, aku benar-benar minta maaf. Seseorang telah menyewa hotel Lakeside hari ini. Jadi, kami tidak bisa melayani Anda untuk saat ini. Sambil tersenyum, manajer lobi itu menjelaskan dengan sopan kepada Boyce. Bajingan! Bukankah anakku sudah memesannya? Anakku memesan hotel ini beberapa waktu lalu. Kami akan menggunakannya hari ini, tapi sekarang kamu bilang hotel ini telah dipesan oleh orang lain. Jangan main-main. Boyce memelankan suaranya dan bertanya pada manajer lobi itu. Tidak, Tuan Boyce. Kami tidak berani main-main. Namun, ini adalah situasi khusus. Jadi, Tuan Boyce dan Tuan Eason, silakan pergi jika tidak ada yang lain. Manajer lobi langsung memberikan perintah pengusiran. Kamu! Hawk mengertakkan giginya dengan keras, dan dia sangat marah. Kamu tidak mengizinkanku masuk sebelumnya, karena ruang di dalam masih belum ditata. Apa kamu sudah mulai membodohiku waktu itu? Kalian bahkan tidak membiarkanku masuk, kan? Kamu mengambil uangku, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa dan hotel ini disewakan kepada orang lain. Sebaiknya kalian pikirkan akibat yang harus kamu tanggung setelah mempermalukan keluarga Eason. Hawk mengancam manajer lobi. Namun, manajer lobi itu terus tersenyum tenang. Dia tidak terlihat ketakutan. Aku akan menghitung sampai 3. Jangan salahkan aku berbuat kasar jika kamu tetap tidak mengizinkan aku masuk. Aku akan menyuruh anak buahku untuk menerobos masuk ke hotel sekarang. Hawk sangat geram saat ini sehingga dia langsung kehilangan akal sehatnya di tempat. Tuan Eason, saya benar-benar minta maaf. Hotel ini memang telah dipesan untuk hari ini. Anda bisa memesannya lagi lain waktu. Manajer lobi itu tiba-tiba meninggikan volumenya dan berkata pada Hawk dengan nada penuh maaf. Kali ini, orang-orang di belakang Hawk juga mendengar apa yang dikatakan manajer lobi itu dengan jelas. Apa? Hotel ini sudah dipesan orang lain untuk hari ini? Itu tidak mungkin. Bukankah Tuan Eason sudah lama mengumumkannya ke publik? Hotel Lakeside pasti tidak akan berani main-main. Mungkinkah Tuan Eason menipu kita semua? Kerumunan orang mulai berdiskusi. Wajah Hawk berubah kelam. Dia baru saja berusaha menahan kemarahannya dan memelankan suaranya karena tidak ingin kerumunan di belakangnya mendengar percakapan itu. Namun kemudian, suara manajer lobi itu terdengar jelas oleh semua orang. Kamu sengaja mengincarku! Hawk mengertakkan gigi dan berteriak pelan, langsung mengepalkan tinjunya saat akan melangkah maju. Jangan sembrono! Boyce mengernyit dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Hawk. Tuan Boyce, apa maksud Anda? Apa putra Anda sudah menyewa hotel ini, dan kamu mengundang kami kemari hanya untuk membuang waktu kami berjam-jam? Orang-orang bergengsi di kota Riverfall yang diundang Boyce sedikit tidak senang. Meskipun keluarga Eason baru saja menjadi sukses, sebagian besar tamunya juga bergengsi. Mereka telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka
hanya untuk menunggu di luar hotel itu selama berjam-jam. Siapa yang tahan dengan ini? Malah, cara mereka menanyai Boyce dianggap sudah sopan. Ahem, semuanya baik-baik saja. Hotel ini mempermainkan kami. Jangan khawatir. Kami akan siap sebentar lagi. Boyce menyeka keringat dari dahinya, lalu memelototi Hawk lagi. Sebelumnya, Hawk bertugas menginstruksikan staf hotel untuk menyiapkan upacara. Boyce, di sisi lain, menggunakan koneksinya untuk membuat tokoh-tokoh sosial kelas atas di kota Riverfall ini datang dan mendukung upacara tersebut. Namun sekarang, Hawk mengacaukan masalah ini. Bagaimana mungkin Boyce tidak marah? Namun sekarang bukan saatnya Boyce marah. Yang terpenting, mereka harus menyelesaikan masalah ini dan membuat rencana untuk malam itu berjalan. Manajer, dengan uang muka yang diberikan Hawk, aku bersedia membayarmu 4,2 miliar rupiah lagi. Bisakah kamu berhenti membodohi kami? Boyce kehilangan kesombongannya dan mulai memohon kepada manajer lobi itu. Jika Hawk tidak bisa masuk ke hotel ini saat itu juga, keluarga Eason benar-benar akan mempermalukan diri mereka sendiri. Peristiwa itu tidak hanya memalukan, tetapi banyak orang akan melihat siaran langsung berita itu dari media. Jika semua orang tahu, keluarga Eason akan menjadi bahan tertawaan sejak saat itu. Bab 381, dia di sini. Tuan Boyce, ini bukan tentang uang. Manajer lobi melambaikan tangannya dan tidak berubah pikiran sedikit pun. 6,3 miliar rupiah. Boyce menaikkan lagi harganya. Tuan Boyce, sebaiknya Anda kembali. Manajer lobi masih melambaikan tangannya lagi. 10,5 miliar rupiah. Jika Anda masih tidak setuju, katakan saja berapa yang Anda inginkan. Saat ini tamu kami sedang menunggu di luar. Bisakah Anda membiarkan kami masuk? Keluarga Eason akan berutang budi jika Anda mengizinkan kami masuk. Boyce hampir membungkukkan badan kepada manajer lobi. Namun, bagaimana mungkin manajer lobi bisa mengambil keputusan? Manajer lobi tahu bahkan manajer umum pun tidak akan setuju dengan Boyce. Tim eksekutif hotel harus memilih antara keluarga Eason atau Sean. Pada saat ini, mereka sudah berpihak kepada Sean. Jadi, tak peduli salah atau benar, mereka harus teguh pendirian. Jika tidak, tim eksekutif hotel akan menyinggung kedua belah pihak. Ada apa dengan hotel Anda? Semua orang tahu hari ini adalah hari Tuan Eason menyatakan cintanya kepada Nora. Saat ini, Nora sudah masuk ke dalam hotel, mengapa Anda mencegah Tuan Eason masuk? Apa Anda akan membuat Nora menunggu dengan sia-sia? Yates mengerutkan kening dan melangkah maju mencaci maki manajer lobi itu. Sebagai anggota keluarga Perkins, tentu saja dia punya hak untuk berbicara pada saat ini. Tuan Yates, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Manajer lobi tersenyum samar, lalu perlahan memiringkan kepalanya dan melihat yang sedang terjadi. Wow! Saat itu, langit dipenuhi kembang api yang dilepaskan ke segala arah dari lantai atas hotel. Kembang api itu tampak seperti bunga besar yang bermekaran. Pemandangan yang penuh warna itu langsung menarik perhatian semua orang. Segera setelah itu, musik lembut bergema di seluruh hotel Lakeside. Teman-teman, lihat lantai atas. Ada orang di sana. Pernyataan cinta telah dimulai. Kamu bercanda? Tuan Eason adalah pemeran utamanya hari ini. Dan dia bahkan belum muncul. Bagaimana mungkin sesi pernyataan cinta itu bisa dimulai? Kerumunan itu serempak mendongak untuk melihat ke lantai paling atas hotel. Lantai paling atas hotel Lakeside sangat tinggi. Namun, di bawah penerangan lampu yang tak terhitung jumlahnya dan kembang api yang terus dilepaskan, masih memungkinkan kerumunan itu melihat atap hotel samar-samar, dengan bayangan sosok yang bergoyang-goyang.
Sialan! Apa yang terjadi di sini? Saat itu, Hawk, yang benar-benar geram, mengatupkan giginya. Dia merasa sangat marah sekaligus terhina. Awalnya, Hawk mengira dia adalah pemeran utama hari ini. Bahkan semua orang di kota Riverfall berpendapat yang sama. Namun, pada saat itu, dia, si tokoh utama, berdiri di lantai dasar sebagai penonton. Dan Hawk tidak tahu siapa tokoh utama yang sebenarnya. Itu lelucon besar. Hawk terbakar amarah saat ini. Dia dipenuhi dengan perasaan benci dan rasa tidak berdaya. Staf Hotel Lakeside menghalanginya masuk hotel apapun yang terjadi. Jadi, apa yang bisa Hawk lakukan? Bagaimanapun, Hotel Lakeside bukan milik keluarga Eason. Nyonya Perkins ini... Kenneth menatap Nyonya Perkins dengan mata terbelalak, dan entah bagaimana Kenneth kebingungan. Mari kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Nyonya Perkins juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Kerumunan berhenti berbicara, dan mereka semua melihat ke lantai atas hotel. Bahkan Hawk mengatupkan giginya dan berusaha keras menahan amarah saat Boyce menghalanginya. Pada saat itu, di lantai atas hotel, ada atap berputar yang keseluruhannya terbuat dari kaca kristal. Sewaktu dibawa ke sini, Nora bingung. Suasananya sangat romantis, dengan wangi bunga dan kelopak bunga yang bertebaran sepanjang jalan. Namun, Nora tidak peduli dengan semua itu. Pada saat ini, dia hanya ingin menemukan jawabannya. Nona Nora, mohon tunggu di sini sebentar. Seorang wanita cantik yang membawa Nora naik mengangguk lembut kepada Nora sebelum melangkah pergi. Saat itu, di atap hanya tinggal Nora sendiri. Lantainya berkarpet lembut dan ditutupi lapisan kelopak mawar yang cerah. Entah bagaimana, Nora merasa hal ini boros, tapi di saat yang bersamaan juga romantis. Lampu-lampu warna-warni menghiasi pagar di sekitarnya, dan terus berkelip. Bahkan musik ringan yang mengalun adalah musik kesukaan Nora. Semua hal yang ada di hadapannya membuat Nora merasa rencana sematang itu bukan sesuatu yang bisa Hawk lakukan. Jika Hawk benar-benar memahaminya dengan baik, Nora akan sedikit tersentuh. Kamu menyukai semua ini? Saat itu, tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang. Dan saat mendengar suara itu, Nora tercengang dan membelalakan matanya. Dia sangat terkejut. Dia akhirnya mendapatkan jawaban atas keraguan dalam benaknya. Sean! Benar-benar kamu! Nora perlahan berbalik. Dia bingung saat menatap Sean. Bab 382, Aku akan melindungimu. Saat itu, Sean mengenakan setelan hitam berkualitas tinggi. Kemeja putih di balik setelannya membuat Sean terlihat lebih tampan. Dasinya terikat sangat rapi. Rambutnya ditata rapi dan terlihat sangat berkelas. Nora belum pernah melihat Sean mengenakan setelan jas dan berdasi. Jadi, pada saat itu, entah mengapa Nora tercengang sejenak. Dia merasa seolah-olah dia takut untuk mengenali Sean. Sean perlahan memutar kursi rodanya sambil tersenyum dan mendekati Nora. Nora, aku sudah mendekor seluruh Hotel Lakeside dengan cermat untukmu. Kamu suka? Sedikit demi sedikit Nora bisa memahami apa yang Sean katakan. Tetap saja, dia terkejut. Sebelumnya ada beberapa spekulasi di benak Nora. Namun, setelah Sean benar-benar datang di bawah tatapan semua orang dan menemuinya di atap hotel berputar yang terbuat dari kristal, Nora masih tidak percaya. Semua ini terasa sangat tidak nyata. Rasanya seperti mimpi. Sean, ini tidak mungkin. Apa kita sedang bermimpi?
Nora bertanya sambil menatap Sean dengan mata terbelalak. Tidak, kita tidak sedang bermimpi. Semua yang kukatakan padamu itu benar. Semua janji yang pernah aku ucapkan padamu juga akan menjadi sebuah kenyataan. Aku bilang aku akan menyatakan cintaku padamu di lantai atas hotel di hari ke-9. Sekarang, aku akan menepati janjiku. Ujar Sean sambil perlahan mendekati Nora. Nora menutupi bibir merahnya yang lembut dengan satu tangan. Dia benar-benar terkejut. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah Sean, tapi dia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Sean perlahan merogoh sakunya seolah hendak mengeluarkan sesuatu. Setiap kata yang kuucapkan benar-benar dari lubuk hatiku yang terdalam. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya milikku untuk seumur hidupku, bahkan jika dunia runtuh suatu hari nanti. Aku mengatakan ini dengan tulus. 2 tahun terakhir ini kamu sudah kerja keras untukku. Air mata mengalir di pipi Nora mendengar Sean mengatakan semua ini. Selama 2 tahun, Nora tetap teguh dan tidak pernah meneteskan air mata karena hal apapun. Tidak peduli bagaimanapun dia diejek, betapa dia telah menderita, dan betapa dia merasa sedih. Nora tahu dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Bahkan ibunya, May, selama ini tidak mendukung apa yang dilakukan Nora. Nora tahu dia tidak punya siapa-siapa yang mendukungnya, jadi dia harus menanggung semuanya sendiri. Dia berjuang keras dan berpura-pura kuat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menopang hidupnya dan hidup Sean. Namun, sesaat setelah Sean menyatakan cintanya pada Nora, dia tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Dia seperti perahu kecil yang kesepian, berjuang untuk berlayar melintasi laut yang penuh badai. Dia tidak melihat harapan, tetapi tiba-tiba dia melihat pelabuhan yang bisa melindunginya dari segala bahaya. Dia merasa sangat tersentuh. Seakan-akan tiba-tiba dia akhirnya menemukan seseorang untuk diandalkan. Perasaan yang belum pernah dia rasakan ini membuat Nora menangis. Nora, maukah kamu membiarkanku melindungimu seumur hidupmu? Sean bertanya serius sambil perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah. Bahan pembungkus kotak itu berhiaskan berlian yang indah. Berlian-berlian itu tampak menyilaukan di bawah cahaya. Klik! Kotak itu terbuka dan cincin berlian seharga 2,1 miliar rupiah perlahan terlihat. Berlian itu dipoles dengan baik dan telah diproses. Permukaannya sehalus cermin. Batang cincin itu terbuat dari platinum yang diselingi dengan berlian yang berkilau. Berlian indah yang mengelilingi berlian utama tampak seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan, sehingga tampilan cincin itu menjadi lebih elegan. Lampu neon di sekeliling lantai atas menyinari berlian utama ini. Sinar yang tak terhitung jumlahnya membias satu sama lain. Cincin berlian itu indah dan menarik. Kebanyakan wanita tidak bisa menolak benda-benda berkilau seperti itu. Bahkan Nora tidak bisa menolaknya. Air mata berhenti mengalir di pipinya ketika dia melihat cincin berlian itu. Matanya membelalak karena heran. Di saat yang sama, Nora tiba-tiba teringat panggilan telepon dari Lynette. Memang benar Sean sudah membeli sebuah cincin berlian. Dan cincin itu untuk Nora. Sean menyembunyikannya karena ingin memberi kejutan pada Nora. Pada saat inilah Nora merasa lega. Nora, tolong biarkan aku melindungimu. Sean perlahan mengangkat cincin berlian itu dan menyerahkannya pada Nora dengan kedua tangannya. Meski tidak dengan berlutut, Sean menyatakan cintanya kepada Nora dengan bersungguh-sungguh. Pada saat yang sama, lampu di atap berubah lagi dan kelopak mawar berhamburan di udara. Setelah itu, musik yang terdengar di seluruh hotel Lakeside pun berubah. Dan sekali lagi, suasana hotel kembali hidup. Bab 383, dia hampir pulih. Di alun-alun di Bab 383, dia hampir pulih.
Di alun-alun di luar hotel, ada Hawk, Boyce, dan hampir 100 orang terpandang di kota Riverfall yang diundang keduanya. Ada juga beberapa media berita dari kota Riverfall dan banyak warga yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak hanya itu, ada anggota keluarga Perkins. Singkatnya, ada ribuan orang di tempat kejadian. Dan pada saat itu, ribuan orang itu memandang ke atap kristal berputar yang tinggi di atas mereka. Mereka tidak bisa melihat wajah orang-orang di atap dengan jelas, tetapi mereka bisa melihat sesi menyatakan cinta sepertinya telah dimulai. Mereka juga bisa mengenali gadis berpakaian sederhana itu tak lain adalah Nora. Namun, bukankah seharusnya yang menyatakan cinta adalah Hawk? Namun Hawk sekarang berdiri di bawah sana karena dihentikan tepat di luar hotel. Semua orang berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yates mengambil ponselnya, menyalakan fungsi pembesar foto, dan menyetelnya hingga maksimal. Dia menggunakannya sebagai teleskop yang dibuat dengan seadanya. Dengan begini, dia bisa melihat lebih jelas. Nenek, mengapa aku merasa orang itu adalah Sean? Mata Yates melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kamu gila! Fanny memelototi Yates sebelum melangkah maju agar bisa melihat dengan lebih jelas. Gambar di ponsel yang disetel dengan pembesar maksimum itu entah mengapa buram. Walaupun begitu, masih bisa terlihat orang yang menyatakan cinta pada Nora tampak duduk di kursi. Pria yang menyatakan cinta kepada Nora duduk di kursi roda. Dan yang bisa membuat Nora menerima pernyataan cinta itu dan tidak langsung menolaknya adalah Sean yang menggunakan kursi roda. Keluarga Perkins tidak bisa memikirkan orang lain. Apa ini masuk akal? Seluruh keluarga Perkins membelalakan mata mereka dan kebingungan. Mereka masih tidak percaya Sean mampu merebut hotel dari Hawk dan mengadakan upacara pernyataan cinta yang sangat sensasional untuk Nora. Aku masih berpikir ini mustahil. Seharusnya yang menyatakan cinta bukan Sean. Fanny terdiam dan mengerutkan kening selama beberapa detik, masih belum percaya bahwa itu Sean. Anggota-anggota keluarga Perkins saling pandang dalam diam. Pada saat itu, mereka tidak tahu bagaimana situasinya. Di kejauhan, di dalam mobil sedan berwarna hitam, Ben mengemudi sementara Theo duduk di kursi belakang dan melihat ke lantai atas hotel melalui jendela mobil. Dengan teropong khusus di tangannya, dia bisa melihat pemandangan di atap dengan jelas. Pemandangan Sean yang menyatakan cintanya pada Nora terlihat jelas. Jenderal Lane sangat menyukai Nora. Theo perlahan mengambil teropongnya dan tidak bisa menahan untuk mengeluh. Tuan Jackson, yang tidak saya mengerti adalah mengapa kita tidak diizinkan untuk mengikuti rencana awal dengan mengungkapkan siapa Jenderal Lane kepada publik. Ben agak bingung karena dia tidak tahu mengapa Theo membuat rencana seperti itu. Karena Theo berhenti sejenak sebelum berkata, Jenderal Lane hampir bisa berdiri. Mata Ben langsung melebar seraya menatap Theo dengan semangat. Tuan Jackson, benarkah ini? Apa Jenderal Lane akan pulih? Apa dia tidak lagi membutuhkan kursi roda? Ben tampaknya lebih bersemangat daripada orang lain karena dia tidak bisa berhenti bertanya. Tentu saja, Jenderal Lane tentu tidak akan berbohong tentang masalah seperti itu. Jadi, di saat genting seperti ini, kamu tahu maksudku. Theo berkata sambil memperhatikan ribuan orang di luar melalui jendela mobil yang tertutup rapat. Theo tidak menyangka akan ada kehebohan seperti itu dan mereka akan menarik perhatian banyak media gosip. Aku mengerti. Ben mengangguk dengan tegas sambil berbalik melihat ke arah Theo memperhatikan orang-orang. Begitu Sean pulih, keadaan pasti akan berubah drastis. Pada saat ini, Sean pasti tidak diperhatikan oleh Odom. Jika tidak, Odom sudah pasti sama sekali tidak akan memberi Sean kesempatan untuk berdiri.
Dengan banyaknya orang dan media yang hadir hari ini, ketika kehadiran Sean benar-benar tertangkap kamera, besar kemungkinan Sean akan dilihat oleh orang yang mengenalnya. Dengan kekuatan dan pengaruh Odom saat ini, Theo takut Odom akan segera menemukan lokasi Sean dan menyerangnya. Dengan pemikiran itu, Theo untuk sementara mengubah rencananya. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk mengungkapkan identitas Jenderal Lane. Ketika aku bekerja dengan Jenderal Lane saat itu, dia dengan hati-hati menghabiskan waktu 1 minggu membuat rencana untuk persiapan tempur. Jadi, aku cukup sabar untuk mengejutkan mereka. Kita punya banyak kesempatan. Nada suara Theo dingin. Kemudian, dia mengangkat teropong lagi dan melihat ke atap. Saat itu suasana di atap terasa romantis. Sean tidak membiarkan siapapun mengganggu mereka, jadi hanya dia dan Nora yang berada di atap. Semakin banyak air mata yang membasahi pipi Nora, seolah ingin menumpahkan segala kepahitan dan kejengkelan selama 2 tahun ini. Dan Sean yang sedari tadi mengangkat cincin berliannya diam menunggu. Nora sudah diam-diam menjaga dan menunggunya selama 2 tahun. Jadi saat ini Sean tidak keberatan menunggunya dengan sabar.